Nano ya, nano itu seru ya ternyata dengan molekul yang sangat kecil-kecil gitu ya, 0,00 sekian gitu kan, itu ternyata bisa masuk ke dalam sel-sel kita yang selama ini barangkali tidak pernah terjamah oleh air minum mineral biasa gitu ya, karena speknya terlalu gede Betul, gitu untuk masuk ke sana. Gitu kira-kira Kolim ya. betul, 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 betul. Penjelasan yang simpel bahwa tubuh kita ini sudah menjadi gudang sampah. Kita kayak dapur Ah, yang nggak pernah dibuang sampahnya. ya. Banyak sekali. Nah, Ah, ada satu penjelasan yang simpel sederhana. Kalau sampah ini numpuk terus, emang kenapa? Kita hmm. makan mah enak-enak aja kan? Ya makan Oke, terus yang berlemak, berminyak gitu-gitu ya. saya kasih satu analogi yang simpel ya. Satu Ah, analogi buat hard listeners dimanapun Anda berada. Pernah nggak kita kenal namanya gagal ginjal? hmm. Gagal ginjal. Terus orang bilang, gagal ginjal itu maksudnya apa sih? Oke, pernah nggak kita mandi, di kamar mandi kita ada yang namanya saringan air, ya apa namanya, tempat pembuangan air ya, Hmm. di apa namanya, yang setelah kita mandi, kalau umpamanya tempat lubang pembuangan airnya tersumbat oleh mungkin rambut atau Rambut kotoran, biasanya ya, betul. kira-kira kalau kita mandi terus, airnya bisa ngalir atau nggak? Enggak, macet itu menggenang, menggenang. Menggenang. Hmm. Oke, bayangkan saringan air itu adalah ginjal, namanya ginjal. Hmm. Ginjal itu untuk menyaring Hmm. semua darah kita. Nah, darah kita itu bawa kotorannya banyak. Hmm. Ketika kotorannya banyak, nyangkut nggak di ginjal? Nyangkut. Nyangkut. Macet ya? Sekali, macet ya. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, sehari, dua hari, seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun, yang terjadi apa? Wah, tersumbat. Tersumbat nggak? Tersumbat. Ya, Tersumbat. Oke, kalau kita minum lagi, airnya banyak lewat, kira-kira genang nggak? pasti menggenang. Ya, ini pertanyaan, kenapa orang gagal ginjal nggak boleh minum air banyak? Karena Karena airnya menggenang. oh. Sesimpel itu sebenarnya. Simple itu. Kemudian, karena menggenang, darahnya bisa disaring nggak? Bisa dibersihin nggak? Enggak bisa. Dia kan nggak bisa. Jadi kalau nggak bisa dibersihin dalam tubuh yang namanya ginjal, dia harus bersihkan di mana? Di mesin, Nah, di luar tubuh. nah. Namanya cuci Oh, cuci darah. darah. Oh. Bisa Oke. bayangkan, kita punya alat yang namanya alat cuci darah yang namanya ginjal, tapi kita sia-siakan. Karena terlalu banyak kotoran yang Kenapa? mengendap di situ ya. Ngendep. Ya, Nyangkut ngedepnya ya. kenapa? Ya itu makan enak tadi kan, kita pesta-pesta, happy-happy. Ya. Pas makan mana mikir, kalau itu semua membebani ya. Hmm. Lebihnya gula, lebihnya lemak, lebihnya asam, lebihnya semua lebih, pada akhirnya apa? Membuat tubuh kita Hmm. menjadi tong sampah besar. Hmm. Dan akhirnya itu akan menyumbat semua peredaran darah kita. Kalau sampai ke ginjal, ginjalnya rusak. Tapi kalau sampai saraf-saraf kita, apa yang terjadi? Hmm. Saraf tersumbat. Oke. Ketika tersumbat, kena stroke. Oke. Kalau menuju ke jantung, penyumbatan jantung. Oke. Apa yang bisa Gagal. Alkaqua bantu dalam kasus-kasus seperti itu? Sampahnya dibuang dengan ionizer. Oh. Memang banyak orang bilang kalau minum obat kan cepat hasilnya. Oke, tapi minum obat apakah bisa mengurangi sakitnya? Iya, tetapi apakah bisa membereskan masalah utamanya, yaitu sampahnya banyak dan lengket? Hmm. Hanya air yang bisa membereskan masalah intinya. Akar dari semua masalah apa? Sampah lu banyak nih. Hmm. Ya, bagaimana caranya sampah yang banyak itu? Ya mesti diambil, mesti dihancurkan, mesti dilarutkan. Hmm. Simple. Ketika sampahnya sudah dilarutkan, maka yang terjadi apa? Normal kembali. Oke. Semua plak, semua timbunan-timbunan itu pelan-pelan Hmm. diberesin. Ya, ya. Terus ada yang bilang, minum Alkako berapa lama? Ya, sampai bisa beres semua. Tergantung dosa. Oh, Ya, dosa yang makan sudah menumpuk sembarangannya 50 tahun. terus mau sembuh setahun. Nggak, sembuhnya setahun masih mending. Ke Nah, dokter kan langsung begitu minum, obat langsung plong katanya. iya. Minumnya satu botol, dosa 50 tahun, mau dicuci bersih dengan satu botol Alkaqua. Kan ada agak Oke. nonsens. Oke. Nah, kalau kita bicara Alkaqua, kebutuhannya adalah 30 mili kali berat badan tubuh, minimal. Jadi 30 sampai 50 mili. Jadi kalau Hmm. berat badan misalnya, Pak Yose nih, berat badannya 60 kilo misalnya Hmm. kan, Puji 60 Tuhan. kilo kali 60 kilo. harapan, harapannya ya. Nah, harapan.
60 kilo kali 30 sampai 50. 30 berarti 1,8 liter sampai 3 liter. Kenapa 50 mili sampai 3 liter? Kalau berolahraga keringetan itu kita butuh banyak. Sampai 50 mili kali berat badan. Gampang ya hitungannya ya rumusnya ya. Jadi hard listeners dimanapun berada, jangan abaikan kebutuhan air minum kita setiap hari. Tidak bisa digantikan dengan soda, boba, dan seterusnya. Air minum, ya air minum, bukan yang minuman-minuman bersoda, manis-manis dan seterusnya. Beda. Ya. Air minum butuhnya 30 mili kali berat badan. Hitung sendiri berat badannya berapa. 70 kilo berarti sekitar 2,1 liter minimal. Kalau Anda olahragawan, suka berkeringat, kerja di luar panas, Anda butuh lebih. Minum lebih. Kalau kurang, ya yang terjadi apa? Mampet, kotor, tersumbat dan seterusnya. Jadi Anda butuh apa? Butuh air yang bersih, air yang sehat, air yang murni, air yang sangat banyak mengandung oksigen, air yang bisa mendetoks macam-macam. Ini air semua, ya tadi air super. Air super. Angkat